Di kesempatan pagi hari ini dan kesempatan hari ini, oke, di sini akan masuk di materi yang pertama, yaitu memahami hakikat dan bela negara dan ketahanan negara. Halo semuanya, selamat pagi, siang, dan sore. Hari ini kita akan pentingnya membahas eksistensi Indonesia, bela negara, dan ketahanan negara. Materi ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif dalam 10 menit, diikuti dengan sesi interaktif. Kita akan masuk yang pertama adalah hakikat bela negara. Hakikat bela negara mencakup 3 inti yang utama. Yang pertama ada kesadaran warga negara yang berupa bahwa mempertahankan negara bukan hanya tugas TNI, tetapi tanggung jawab seluruh rakyat, menjadi tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, komitmen menjaga terhadap NKRI, rasa cinta tanah air yang diwujudkan melalui tindakan nyata menjaga persatuan dan kedaulatan bangsa. Yang ketiga, menjaga sikap siap membela negara atau warga negara siap berkorban demi keselamatan negara, baik lewat tindakan fisik maupun tindakan non-fisik sesuai profesinya masing-masing. Ada 5 kunci nilai yang menggerakkan partisipasi kita. Yang pertama ada kita cinta tanah air, menjaga lingkungan, produk lokal dan warisan budaya. Yang kedua ada sadar berbangsa dan bernegara, yang taat hukum, menjaga kerukunan dan demokrasi secara sehat. Yang ketiga ada setiap pada Pancasila, mengamalkan nilai-nilai luhur sebagai falsafah hidup dan menjaga ketaatan beriman. Yang keempat ada rela berkorban, memiliki empati sosial, membantu sesama dan mendahulukan kepentingan umum. Yang kelima ada kemampuan awal bela negara, menjaga kesehatan fisik dan mental serta produktif sesuai bidang keahlian. Yang berikutnya ada konsep ketahanan negara nasional. Berikut ada konsep ketahanan negara nasional. Yang pertama adalah kondisi dinamis, integrasi seluruh aspek kehidupan hasta negara yang mengandung kelautan dan ketangguhan. Adapun fungsinya, kemampuan bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala tantangan, ancaman, dan hambatan dan gangguan. Intinya adalah berada pada kependirian kekuatan mental dan daya juang bangsa Indonesia untuk survive dan maju di tengah perubahan global. Terus, adapun hubungan erat bela negara dan ketahanan negara. Bela negara adalah aksi nyata dari warga negara. Ketahanan negara adalah kondisi hasil dari aksi tersebut. Terus, bisa membangun fondasi semakin kuat kesadaran bela negara, semakin kokoh ketahanan nasional yang kita miliki. Terus, adapun kesatuan visinya, bela negara menciptakan subjek yang tangguh, yang secara kolektif mewujudkan objek atau kondisi ketahanan nasional yang lebih kuat dan lebih kokoh lagi. Bela negara dan ketahanan negara merupakan 2 konsep penting dalam menjaga keutuhan, kedaulatan, serta keberlangsungan kehidupan bangsa Indonesia. Keduanya saling berkaitan. Bela negara menekankan pada peran warga negara, sedangkan ketahanan negara itu menekankan pada kondisi bangsa agar mampu menghadapi segala ancaman, tantangan, hambatan, atau gangguan. Pengertian bela negara adalah sikap atau perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk ikut serta dalam menjaga keamanan, kedaulatan, serta keutuhan negara. Adapun landasan hukum bela negara UUD 1945 Pasal 27 Ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Adapun juga Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat 1, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Adapun yang terakhir, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara. Adapun tujuan bela negara,
Yang pertama adalah meningkatkan kecintaan kita terhadap tanah air, menjaga keutuhan NKRI dan ancaman internal maupun eksternal. Yang ketiga ada membentuk warga negara yang tangguh, berkarakter dan berdisiplin. Dan selanjutnya ada menjaga keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara. Konsep ketahanan negara yang pertama adalah pengertian ketahanan negara. Ketahanan negara adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi ketangguhan dan keuletan dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, guna menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Ketahanan negara mencakup seluruh aspek kehidupan nasional, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan serta pertahanan dan keamanan. Adapun aspek-aspek ketahanan negara, yang pertama, ketahanan negara dibangun dari 8 gatra. Yang pertama, gatra alamiah yang berupa ada geografi, sumber daya alam, jumlah dan kualitas penduduk. Yang kedua adalah gatra sosial. Yang pertama ada ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Yang ketiga, adanya tujuan ketahanan negara. Yang pertama, menjaga stabilitas nasional, menjamin keberlangsungan pembangunan, menghadapi ancaman keamanan baik militer maupun non-militer, membentuk bangsa yang tahan uji, mandiri, dan berdaya asing. Lalu, kesimpulannya adalah konsep bela negara atau pertahanan negara bukan sekedar jargon politik atau doktrin militer, melainkan merupakan dua sisi mata uang yang mutlak diperlakukan untuk meminjam eksistensi negara, integritas dan kelangsungan hidup negara, atau disebut dengan Kesatuan Republik Indonesia disebut dengan NKRI, di tengah dinamika global yang penuh disrupsi dan ancaman hibrida. Habis itu, 1. Bela negara. Kewajiban aktif setiap insan bela negara telah berevolusi dari sekedar angkat senjata menjadi kesadaran kolektif yang termanifestasi dalam tindakan sehari-harinya. Hakikatnya terletak pada penegasan bahwa upaya pembelaan negara adalah hak sekaligus atau kewajiban konstitusional setiap warga negara. Sesuai pasal 27 ayat 3 UUD 1945, dalam konteks modern, implementasi bela negara berfokus pada 5 dasar yang meliputi cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, hubungan kualitas dan sinergi. Hubungan antara keduanya bersifat kualitas dan sinergi. Bela negara adalah upaya aksi dan partisipasi nyata seluruh rakyat yang secara kolektif berkontribusi terhadap kekuatan nasional. Ketahanan negara merupakan hasil dari upaya bela negara yang terkoordinasi dan terintegrasi, menghasilkan kondisi bangsa yang stabil, aman, dan berdaya asing. Singkatnya, tidak akan ada ketahanan negara yang optimal tanpa kesadaran dan praktik bela negara yang kuat dari setiap warga negara. Kesiapan militer hanyalah bagian kecil dari ketahanan nasional. Ketahanan sejati berakar pada kedalaman ideologi Pancasila dan kesiapan moral, serta intelektual rakyatnya. Dengan demikian, kesimpulan akhirnya adalah bahwa menjaga hidup NKRI di abad ke-21 menuntut paradigma pertahanan semesta yang melibatkan seluruh komponen bangsa. Kita tidak hanya perlu tentara yang kuat, tetapi juga pelajar yang krisis terhadap radikalisme, birokrat, dan anti korupsi, ekonomi yang berdikari, dan masyarakat yang menunjang tinggi toleransi. Sinergi bela negara dan ketahanan negara menjamin bahwa Indonesia akan menjadi bangsa yang tidak hanya bertahan, tapi juga maju dalam berwibawa dan kancah di dunia. Seperti gambaran di atas, itu adalah contoh kasus di bela negara ketahanan negara di bidang pendidikan yang berjudul Ancaman Radikalisme Digital di Kalangan Pelajar dan Peran Sekolah dalam Membangun Ketahanan Negara. Yang pertama, latar belakang kasus.
Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi digital membawa dampak positif sekaligus negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah masuknya paham radikalisme dan intoleransi melalui media sosial seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan Telegram. Banyak pelajar usia SMA dan mahasiswa yang mudah terpengaruh karena belum memiliki kemampuan literasi digital yang baik. Hal ini dapat mengancam persatuan bangsa dan melemahkan ketahanan negara dari dalam. Yang kedua, bentuk ancaman yang terjadi. Ancaman yang terjadi meliputi 3. Yang pertama, penyebaran konten radikal yang mengajak membenci pihak tertentu dan menolak ideologi Pancasila. Yang kedua, hoax dan propaganda yang membelah belah masyarakat berdasarkan suku, agama, dan ras. Yang terakhir, pelajar yang mulai menunjukkan perubahan sikap ekstrim seperti menolak kegiatan sekolah tertentu atau membatasi pergaulan. Ancaman ini adalah contoh ancaman non-militer yang dapat merusak kesadaran berbangsa dan mengganggu ketahanan ideologi negara. Ketiga, dampak jika tidak ditangani. Yang pertama, pelajar akan lebih mudah terpengaruh paham ekstrem. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila dan toleransi menurun. Yang ketiga, lingkungan sekolah menjadi tidak harmonis. Yang terakhir, ketahanan negara melemah karena generasi muda terpecah. Dalam jangka panjang ini dapat mengancam persatuan nasional. Yang keempat, upaya bela negara oleh siswa dan sekolah. Untuk mengatasi ancaman tersebut, sekolah dan siswa dapat melakukan langkah-langkah bela negara sebagai berikut. Yang pertama, upaya oleh sekolah mengadakan program literasi digital untuk membekali pelajar agar mampu memilah informasi. Yang kedua, mengintegrasikan Pancasila, karakter dan pendidikan dalam kegiatan belajar. Yang ketiga, menyediakan konselor atau guru BK untuk mendeteksi perubahan perilaku siswa. Yang keempat, bekerja sama dengan BNPT atau TNI Polri untuk memberikan penyuluhan tentang bahaya radikalisme. Yang kelima, membentuk ekstrakurikuler yang berorientasi pada kebangsaan seperti Paskibra, Pramuka, Bela Diri Nasional, dan lainnya. Yang kedua, upaya oleh siswa. Yang pertama, menggunakan media sosial secara bijak dan kritis, tidak mudah membagikan berita yang belum berverifikasi atau disebut dengan hoax. Yang ketiga, menunjukkan sikap cinta tanah air dan toleransi terhadap berbagai perbedaan. Yang terakhir, melaporkan kepada guru bila menemukan teman yang mulai mengikuti konten radikal. Yang kelima, keterkaitan dengan ketahanan negara. Kasus ini menunjukkan bahwa ketahanan ideologi dan ketahanan sosial budaya sangat berpengaruh pada keamanan sosial. Jika generasi muda terlindungi dari pengaruh radikalisme dan memiliki nasionalisme yang kuat, maka ketahanan negara akan menjadi lebih kokoh. Sebaliknya, jika siswa muda terpecah, negara menjadi rentan terhadap konflik dan perpecahan. Yang terakhir, kasus radikalisme digital pada pelajar menunjukkan bahwa ancaman terhadap negara tidak hanya berupa fisik, tetapi juga ancaman ideologis melalui internet. Terus, sekolah berperan besar sebagai benteng ketahanan negara. Yang terakhir, siswa adalah garda terdepan bela negara melalui sikap bijak, toleransi, dan penggunaan teknologi secara positif. Dengan keterlibatan semua pihak, sekolah bisa menjadi lingkungan yang aman, harmonis, dan mampu membentuk generasi yang tangguh serta berkarakter Pancasila. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi ini yang berjudul tema tentang konsep dengan hakikat bela negara dan ketahanan negara. Jika salah ucap saya minta maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.